You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you, but I'm a little stronger now. Saling berbalasan komentar, persaingan Quartararo vs Joan Mir makin panas. Beberapa waktu lalu, pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, menyebut Fabio Quartararo tengah berada di dalam tekanan yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari posisi Quartararo yang sedang berada di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2021. Perkataan Mir yang menyebut Quartararo tengah berada di dalam tekanan itu, lantas langsung disanggah oleh pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut. Quartararo membantah dengan mengaku dirinya tak merasa tertekan sama sekali, dan justru lucu melihat perkataan Mir itu. Menurut Quartararo, ucapan Mir yang menyebutnya tengah berada di dalam tekanan, adalah sebuah strategi saja, dari rider Suzuki X-Star tersebut. Apalagi mengingat pesaing utama Quartararo dalam posisi puncak klasemen itu kini adalah Mir, yang berada di urutan kedua dengan perbedaan 47 poin. Quartararo pun merasa terhibur dengan ucapan Mir tersebut, karena secara tidak langsung telah melakukan strategi serangan kepadanya. Dengan adanya ucapan Mir tersebut, El Diablo mengaku semakin semangat membuktikan bahwa dirinya tidak merasa tertekan. Pembuktian itu akan dilakukan Quartararo, dengan cara memenangkan balapan MotoGP Inggris 2021, yang akan berlangsung pada Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Ia akan memperlihatkan kepada Mir, bahwa ia bakal tampil seperti biasa, tanpa ada tekanan, sama saat turun di MotoGP Austria 2021. Itu tekanan dari Yamaha tidak membuat perubahan bagi saya, balapan itu, GP Austria, saya memiliki semua beban Yamaha di pundak saya, dan itu tidak mengubah apapun dalam balapan, jawab Quartararo, dikutip dari Autosport. Jadi, saya pikir itu strategi kecil dari Mir untuk mencoba menekan saya. Tapi itu tidak mempengaruhi saya, dan saya pikir ini permainan yang lucu, tapi saya akan berada di sana untuk berjuang meraih kemenangan di Silverstone, tambah rider asal Prancis tersebut. Sebelumnya Mir memang telah berkata kepada media, bahwa melihat Quartararo tengah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pasalnya Quartararo kini menjadi satu-satunya harapan Yamaha untuk bersinar di sisa MotoGP 2021. Rekan Quartararo, Maverick Viñales kini bukanlah harapan Yamaha usai melakukan tindakan tak terpuji yang membuat motor Izer M1 rusak parah. Aksi Viñales yang menggeber motor hingga ke batas maksimal di seri Styria membuat Yamaha melarangnya tampil di MotoGP Austria 2021. Dengan keluarnya Viñales dari pembalap yang diandalkan Yamaha di MotoGP 2021, maka Quartararo pun menjadi satu-satunya jagoan tim berlogo garpu Tala tersebut. Hal itulah yang membuat Mir merasa Quartararo sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa. Mir bahkan sampai mengatakan 3 balapan selanjutnya, yakni GP Inggris, Aragon, dan San Marino akan menjadi seri yang penting untuk Quartararo. Karena jika Quartararo gagal tampil bersinar, maka bukan tidak mungkin Mir bisa merebut posisi pertama itu dari rider berusia 22 tahun tersebut. Bos Ducati prioritaskan Bagnaia, puji Jorge Martin dan berharap gabung Ducati, Miller siap tersingkir. Bos Ducati, Paolo Ciabatti, terlihat bahwa ia memprioritaskan Francisco Bagnaia, akrab disapa Pecco. Diharapkan Bagnaia Pecco yang saat ini posisi kedua dalam standing point dapat berprestasi signifikan dalam sisa seri MotoGP 2021. Utamanya dalam 2 putaran ke depan, ialah Silverstone tanggal 29 Agustus dan Misano tanggal 19 September. Dalam balapan Austria yang pertama, Bagnaia pasti bisa berjuang untuk kemenangan, sayangnya, pada awal kedua dia tidak mendapatkan kembali cengkeraman ban yang sama, dan dia berjuang, seperti yang lain termasuk Marquez. Kami sekarang harus memenangkan balapan, dan menempatkan sebanyak mungkin pembalap di depan Quartararo, untuk mencoba mengurangi jarak yang tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu kecil. Sekarang masih ada trek di mana kita bisa melakukannya dengan baik seperti Silverstone dan Misano, di mana Pecco memiliki balapan yang hebat tahun lalu, terang Paolo Ciabatti selaku Direktur Olahraga Ducati Corse. Pada sisi lain, Ciabatti juga menekankan kelebihan dari para rider mudanya.
Dalam hal ini, selain Bagnaia Pecco, juga Jorge Martin. Bahkan dengan jelas dan tegas disebut bahwa Jorge Martin diharapkan bersama tim Ducati. Maksudnya bukan tim satelit Pramac Racing. Jelas bahwa perkembangan anak ini dan gaya mengemudinya harus dipelajari dalam beberapa situasi. Saya rasa pebalap generasi baru, seperti Martin dan Pecco, yang hanya terpaut 1 tahun, mampu menginterpretasikan motor, khususnya milik kami dengan gaya berkendara yang meminimalkan aspek tertentu, khususnya Martin. Sangat menyenangkan dan penting untuk memiliki dia bersama kami, karena dia tidak hanya kuat, tetapi dengan mempelajari datanya, orang lain juga dapat meningkat, tambah Paolo Ciabatti. Mir butuh 2 kemenangan untuk pertahankan gelar juara dunia MotoGP. Joan Mir hingga saat ini masih juga belum merasakan kemenangan di musim ini. Meski demikian, peringkatnya di klasemen cukup baik. Mir sementara ini ada di peringkat ketiga. Tapi, total poinnya sama seperti Francisco Bagnaia di peringkat kedua, yakni 134 poin. Selisihnya dengan Fabio Quartararo yang ada di puncak klasemen hanya terpaut 47 poin. Pebalap Suzuki tersebut mengatakan, dia hanya butuh 2 hingga 3 kemenangan untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP. Tahun lalu, Mir tampil konsisten dan menjadi juara dunia dengan hanya 1 kemenangan. Sekarang, balapan-balapan yang lebih baik datang pada kita, lebih menguntungkan, dan saya pikir kami akan mendapat kesempatan di beberapa seri, ujar Mir, dikutip dari Motorsport. Mir menambahkan, hal yang terpenting adalah tetap berada di atas motor, seperti balapan pada MotoGP Austria, terus meningkat, begitu pula dengan motornya, dan memenangkan balapan. Itu yang akan menjadi kuncinya, saya pikir kami akan membutuhkan minimal 2 kemenangan untuk mendapatkan gelar juara dunia. Saya akan terkejut jika kami tidak membutuhkannya, kata Mir. Musim ini, Mir sudah 4 kali naik podium. Dia juga 3 kali nyaris naik podium dengan finish di posisi keempat. Jika performanya terus konsisten, hanya tinggal masalah waktu saja sampai dia meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Kronologi dan penyebab Maverick Viñales pisah dengan Yamaha lebih cepat. Kebersamaan Maverick Viñales dengan Yamaha berakhir lebih cepat. Kedua pihak memutuskan mengakhiri kontrak lebih cepat, Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Padahal, semula kerjasama Maverick Viñales dan Yamaha seharusnya baru berakhir pada hingga balapan terakhir musim ini. Itu pun sudah lebih cepat dari kontrak awal yang disepakati, yaitu hingga akhir 2022. Viñales sudah mengumumkan gabung Aprilia, sembari akan merampungkan tugasnya di Yamaha. Namun, kini Viñales bahkan tidak akan membalap bersama Yamaha pada sisa seri MotoGP 2021. Keputusan bercerai lebih cepat ini tak lain akibat kontroversi di MotoGP Styria. Rider Spanyol itu dituding sengaja membalap dengan sembrono dan berpotensi merusak mesin motor. Tim Monster Energy Yamaha kemudian menskorsing Viñales di MotoGP Austria. Yamaha juga kemudian memutuskan tak akan menurunkan pembalap Spanyol itu turun di MotoGP Inggris pekan depan. Namun, kedua pihak akhirnya mengambil keputusan untuk menyudahi kontrak lebih awal. Seperti apa penjelasan Yamaha tentang kronologi dan alasan menyudahi kontrak dengan Maverick Viñales lebih awal? Yamaha Motor Racing Managing Director, Lin Jarvis memberikan penjelasan mendetail. Di Asen, Yamaha dan Viñales sudah mengumumkan keputusan bersama untuk mempersingkat program awal tahun 2021 sampai tahun 2022, dan menyelesaikannya pada akhir 2021. Komitmen dibuat oleh pembalap dan tim untuk melanjutkan hingga akhir musim, dengan tim menjamin dukungan penuh dan pengendara memberikan upaya maksimalnya sehingga kami dapat menyelesaikan proyek, dengan gaya, tutur Lin Jarvis, seperti dikutip dari situs MotoGP. Sayangnya di MotoGP Styria, balapan tidak berjalan dengan baik atau berakhir dengan baik, dan akibatnya setelah pertimbangan mendalam oleh kedua belah pihak, tercapai keputusan bersama bahwa akan lebih baik bagi kedua belah pihak jika kami mengakhiri kemitraan lebih awal.
Perpisahan lebih cepat akan membebaskan pembalap untuk mengikuti arah masa depan yang dipilihnya, dan juga akan memungkinkan tim memfokuskan upayanya pada sisa balapan musim 2021, dengan pembalap pengganti, yang belum ditentukan, imbuh Lin Jarvis. Meskipun kerjasama Yamaha dan Viñales tak berakhir manis, Lin Jarvis tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pembalap Spanyol itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari Yamaha kepada Maverick. Yamaha akan terus mengenang memori indah, dan menghargai kerja keras kedua belah pihak, dalam 4,5 tahun yang dihabiskan bersama, ujar Jarvis. Kerjasama itu membawa kami mencatatkan 8 kemenangan, 24 podium, dan 2 tempat ketiga di klasemen keseluruhan pembalap 2017 dan 2019. Kami mendoakan yang terbaik untuk Maverick di masa depan, imbuhnya.